Oke, halo semua, gue Ridwan. Di sini kita akan belajar terminal lagi. Sekarang kita masuk ke dalam modul 11, yaitu konfigurasi jaringan atau network configuration. Nah, seperti biasa, ini ada pokok pembahasan, konsep dasar jaringan IP address, subnet max, gateway, DNS, mengidentifikasi antarmuka jaringan, mengolah konfigurasi jaringan, DHCP, static IP, menguji konektivitas jaringan dengan ping atau traceroute, menganalisa informasi jaringan, netstat, konfigurasi firewall dasar atau UFW. Oke, ini tujuan praktikum seri singkat. Ya, kita masuk ke dalam studi kasusnya aja langsung. Oke, nah sekarang, oh iya, untuk pertama-tama penjelasan gue ini mungkin agak beberapa ada yang bisa, ada yang enggak, karena gue pakai virtual bukan pakai OS nya langsung. Nah, mungkin kalau mencoba langsung di OS nya itu sangat disarankan sih, karena laptop gue yang satunya sedang error, jadi nggak bisa pakai yang langsung dari OS ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba di virtual dulu. Oke, pertama kita buka terminalnya. Nah, yang pertama itu adalah catat alamat IP, subnet max, gateway, dan DNS yang sedang digunakan oleh komputer Anda. Oke, sekarang coba kita ketik di terminal. Mana? Oke, untuk biasanya buat cek IP itu kita menggunakan API. Nah, kalau begini kan agak susah ya bacanya ya. Nah, karena jadi itu sebenarnya gue narik internetannya bukan dari si ininya, dari Ubuntu-nya, tapi dari si Windows-nya gitu. Biasanya kalau mungkin kalau untuk diperjelasnya bisa di Google, cek aja my IP. Nah, di sini biasanya ada IP kita nih. Mana ya, aku keluar nih. Nah, ini dia nih IP kita. Mungkin kalau kalian ketik di Linux langsung, coba deh kita tes. Kita buka Firefox di sini. Kita cek my IP. Apakah bisa kedetek atau tidak? Harusnya sih enggak ya. Coba aja deh. My IP. Oke, kita pakai yang tadi. 180 244. 180 244 162 162. Berarti IP-nya kedetek. Cuman di Linux terminalnya itu nggak ngebaca. Ya, tidak ngebaca. Jadi yaudah, sebenarnya bisa. Oke, sekarang kita coba cek gateway. Kita menggunakan IP route. IP route ini juga sebenarnya tidak bisa terbaca juga, karena emang dari internetnya juga nggak bisa. Nah, kita coba bikin cek teks DNS dengan cat etc reso F. Nah, lalu begini juga agak sulit dibacanya. Mungkin pilihan yang tepat itu mencobanya di OS langsung, di Linux langsung. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam nomor 2. Coba
ping alamat IP teman sekelas Anda jika ada di jaringan yang sama. Apa yang terjadi jika ping gagal? Oke, mungkin karena ini gue di rumah ya, nggak bisa dicek buat si temen gue. Paling kita cek ping gue pribadi aja. Apa tadi ya? 180 24 162 73 ya, hanya udah seperti ini saja, tidak apa-apa. Nah, ini untuk kuota sini mungkin disilang aja terus buka baru. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nomor 3. Gunakan traceroute untuk melacak jalur ke Wikipedia ORG. Catat hop pertama biasanya gateway Anda dan hop terakhir. Oke, sekarang coba kita install dulu traceroute-nya, yaitu dengan sudo apt install traceroute. Proses di sini juga cukup cepat sih, tergantung internetan, karena di sini pakai internetan. Nah, setelah sudah terinstall, sekarang kita nge-trace website Wikipedia. Traceroute Wikipedia ORG. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kayaknya si IP dari si Wikipedia. Nah, ini yang pertama ini gateway router rumah kita. Kita tunggu sekitar 30 hops maksimal dengan 60 byte per paket. 22. Nah, ini dia. Sudah kelar. Nah, bagian yang hop terakhir itu kan harusnya tujuan akhir server tujuan. Gue juga nggak tahu nih kenapa nggak muncul, harusnya muncul sih. Mungkin yang pakai Linux OS langsung bisa dicoba apakah ada perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Oke, tantangan. Ubah konfigurasi jaringan Anda dari DHCP ke IP statis dengan alamat IP dalam rantai jaringan lokal Anda. Misalnya, jika gateway Anda 192.168.1.1, coba gunakan 192.168.1.150 sebagai IP statis Anda. Ingat untuk kembali ke DHCP setelah selesai. Oke. Coba kita coba dulu. Nah, di sini kita bikin network dulu. Halo.
Nah, itu ini bisa kalian ikutin aja. Nah, setelah itu kita save ctrl-o, enter ctrl-x. Nah, setelah sudah simpan, coba kita sudo ada warning should be no accessing by others. Nah, kemungkinan sini karena nggak bisa karena narik wifi nya dari Windows, jadi mungkin ini kan tadi kita udah berubah nih ya. Nah, sekarang kita balikin dulu dengan cara ini. Nah, di HCP ini kita ganti yes. Coba kita sama saja. Oke, sekarang kita lanjut aja. Nomor 5. Gunakan SS untuk melihat port mana yang sedang didengarkan oleh sistem Anda. Identifikasi port untuk SSH2, SSH22 dan atau web server 80 jika ada. Oke, coba kita tes SSLNTP. Nah, coba 22 S2. Ini portnya juga port apa ya? Ini juga kurang memahami. Mungkin kalau di OS langsung bakalan berbeda hasilnya. Seharusnya nggak begini. Coba nanti mungkin gua coba di sendiri di OS gue sendiri, nanti gua update gimana perbedaannya. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Aktifkan UFW, izinkan port HTTP 80 dan blokir port FTP21. Verifikasi aturan menggunakan UEFI status verbose, lalu menonaktifkan UEFI dan reset. Oke, sudo UFW enable. Oke, sudah aktif. Sekarang kita sudo UFW allow 80. Oke, kita blokir FTP21 nya. Sudo UFW DD. Oke, sudah. Sekarang kita lihat aturan dari verbose nya. Nah, ini data yang 80 allow, 21 DN. Oke, sekarang kita balikin lagi. Kita sudo UFW disable. Nah, setelah itu kita reset. Sudo UFW reset. Resetting all rules is on default process working. Yes, tinggal ya. Nah, sudah kelar.
Oke, apa ini? Studi kasus kita sudah selesai, tapi sebelum itu kita masuk ke dalam analisa dan pembahasannya dulu. Oke, nomor satu, jelaskan perbedaan antara alamat IP, subnet mask, dan gateway. Bagaimana ketiganya saling bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi jaringan. Oke, pertama kita ketahui dulu untuk alamat IP itu identitasnya unik komputer di jaringan seperti nomor rumah. Nah, untuk subnet mask itu menentukan bagian mana dari IP adalah jaringan dan bagian mana adalah host atau alamat perangkat. Nah, untuk si gateway itu perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain. Biasanya itu seperti router atau internet. Nah, kalau kalian pakai wifi itu kan ada routernya tuh. Nah, biasa gitu. Nah, untuk bagaimana ketiganya bisa saling bekerja sama, itu pertama IP mengenali perangkat dulu. Setelah itu, subnet mask menentukan apakah tujuan masih dalam satu jaringan. Nah, setelah itu, jika tujuan di luar jangkauan, jika tujuan di luar jaringan, data dikirim ke gateway untuk diteruskan. Nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan konfigurasi IP statis dibandingkan DHCP? Kapan Anda akan memilih satu metode daripada yang lain? Nah, oke, kita kelebihan dari IP statis dulu. Oke, kelebihannya itu alamat IP tetap atau tidak berubah dan cocok untuk server, printer, CCTV. Tapi IP statis juga punya kekurangan, yaitu harus diatur manual, rawan bentrok jika salah IP konflik. Nah, untuk DHCP itu memiliki kelebihan seperti otomatis, cepat, minim salah, dan yang pastinya mudah untuk banyak perangkat. Tapi kekurangannya IP-nya bisa berubah. Nah, untuk itu, kapan kita bisa memilih server atau perangkat penting? Kita akan menggunakan IP statis. Laptop, HP, komputer umum itu biasanya kita menggunakan DHCP. Bagaimana perintah ping dan trace router dapat bantu Anda mendiagnosis masalah konektivitas jaringan yang berbeda? Oke. Ping mengecek apakah host bisa dijangkau dan mengukur keterlambatan atau latensi. Nah, untuk membantu menemukannya, host mati, jaringan terputus, firewall memblokir ICMP. Untuk traceroute atau traceroute menunjukkan jalur hop per hop paket menuju tujuan. Tujuannya untuk putus di router tertentu, rute lambat, masalah di luar jaringan lokal. Nah, kalau ping itu hidup atau mati itu bisa ngecek itu, sedangkan kalau test route itu putusnya yang di mana. Kita masuk ke nomor 4. Apa kegunaan utama dari perintah SS atau netstat bagi seorang administrator sistem? Berikan contoh informasi yang bisa didapatkan dan bagaimana itu bisa membantu troubleshooting. SS itu sebagai pengganti modern untuk netstat. Digunakan untuk melihat port yang sedang listen atau koneksi aktif, proses yang memakai port. Contohnya seperti tadi SS min LNTP. Itu bisa membantu troubleshooting seperti port 80 dipakai siapa, kenapa web server tidak bisa jalan, apakah SSH sudah aktif di port 22. Nah, seperti itu. Jelaskan mengapa firewall seperti UEFW penting untuk keamanan sistem. Aturan firewall apa yang paling dasar yang harus Anda terapkan pada server Linux yang terhubung ke internet? Oke, tujuan firewall itu untuk mengontrol koneksi yang boleh masuk dan keluar, melindungi dari serangan dari internet, akses tidak sah, port terbuka atau yang tidak perlu. Nah, aturan dasar pada server Linux yaitu tolak semua koneksi masuk, default DNI. Nah, untuk
uh, bisa dicontohin seperti ini. Kalau ingin menolak semua yang masuk, nah, seperti ini. Nah, terus kalau yang mau keluar itu bisa diganti allow outgoing. Nah, kalau apa ya? Aturan firewall yang paling dasar dan yang harus diterapkan pada server Linux itu dengan sudo ufv allow 22. Ini buat yang perlu-perlunya aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang ke-11 ini tentang konfigurasi jaringan atau network configuration. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.